Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram, hadis ke 351. At-taghlid fi takhalluf anil jamaah, pemberatan terhadap orang yang tidak ikut salat berjamaah. Wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi, dari Nabi, qal, ia berkata, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan, falam ya'ti, maka dia tidak datang, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min uzrin, kecuali karena uzur. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Daruqutni, wa Ibnu Hibban wal Hakim, wa isnaduhu ala syarti Muslim. Lakin rajjaha ba'dahum waqfahu. Sebagian ahli hadis mengatakan hadis ini mauquf. Jadi mauquf itu sebatas ucapan sahabat, ya. Tapi dari sisi maknanya benar. Cuma dari riwayatnya mauquf, bahwa mendatangi sholat berjemaah itu bagus, singkatnya. Ini mauquf bukan dilihat dari maknanya, tapi dari riwayatnya. Jadi pelapornya. Kesimpulan hadis. Inna taqyid bisima'in nida wa bil jamaah alati yasma'u mu'adzinaha jaryun alal ghalib. Ada kaitan orang yang tidak salat berjemaah karena mendengar, ya, mendengar panggilan, dan dengan jamaah yang diperdengarkan oleh muadzinnya itu sekedar jaryun alal ghalib, hanya kebiasaan saja. Jadi artinya bukan berarti orang yang nggak dengar nggak perlu datang, ya, sebab sekarang kan tentang mendengarkan itu bisa berasal dari aplikasi kita. Jadi kita sudah tahu, ini karena nggak tahu gitu. Ya, karena di masa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah belum ada jadwal. Jadi sangat bergantung dengan pengumuman dari seorang muadzin. Kalau sekarang kan kita tanpa ada muadzin pun kita sudah tahu jadwalnya. Ya, jadi di zaman modern ini, apalagi kalau mendengar. Li'anal insan innama yadhabu ilal jamaah allati yasma'u adzina ghaliban. Karena seseorang datang ke masjid untuk berjemaah itu ghalib saja, artinya karena biasa saja, itu kebiasaan. Wa ila fa in dhahaba il jamaah lam yasma' mu'adzinaha faqad atabil fard. Jadi kalau ada orang datang ke masjid, walaupun dia nggak dengar, ya boleh jadi kupingnya kurang pendengarannya, karena bisa jadi uzur, ya kan? Nah, orang-orang yang bekerja di pabrik, yang terbiasa dengan suara bising, itu nanti di masa tuanya pasti berkurang. Begitu juga orang yang dulu orang yang punya liok, ya, liok itu pembakaran genteng bata,
mereka tidak menggunakan safety, yaitu kacamata hitam yang pakai buat las itu. Mereka telanjang aja begitu ngelihat ini. Ini lama-lama kebanyakan saya dapati di masa tuanya itu apa katarak atau gimana ya, pokoknya sepertinya kayak nggak kelihatan gitu. Nah itulah risiko hidup ya, yang tidak melindungi diri ya. Memang orang Indonesia itu terkenal berani mati. Kadang-kadang dia ngelap gedung tinggi aja nggak pakai safety belt. Jatuh ya mati. Listrik, setrum. Wala udralahu lam yaskut in anhul fard. Jadi walaupun dia nggak dengar dan tidak ada uzur sekalipun, bukan berarti dia tidak datang ke masjid. Ya. Itu lebih bagus lagi. Udah nggak dengar, ada uzur, tapi masih ya semangat untuk ke masjid. Ya ini sekali lagi, saudara, kalau dalam hal perlombaan yang menang ini manhaj salafus saleh. Semuanya keok soal datang ke masjid. Gitu. Kenapa? Karena mereka punya pendapat sholat berjemaah itu sunnah. Kalau manhaj salafus saleh itu fardu, walaupun fardu al-kifayah, bukan ain. Nah, jadi levelnya sudah lebih tinggi. Karena melihat kelakuan Rasulullah, antara lain perang, masih ngajak berjemaah. Kan perang itu kan udah salah kan gawat itu. Momennya nggak tepat itu kan, bisa diberondong peluru. Nah, itu. Tapi Rasulullah tetap ya mengajak berjemaah walaupun perang. Ini menandakan ya setidaknya sholat berjemaah itu mendekati wajib ain. Makanya tengah-tengah fardu kifayah. Di kampung-kampung menganggap sunnah. Nah, karena sunnah itu walaupun azan di kumandangan, ya mereka cuek aja. Inda ada musami muadzin laisa mil azar, karena nggak dengar suara azan itu bukan termasuk uzur. Nggak dengarnya itu. Ya kan zaman dulu ya, bisa dibayangkan belum ada jam, belum ada jadwal itu, masih datang gitu. Yang kedua, al-uzur yashmil khauf ala nafsi au ardi au mali. Uzur itu mencakup ketakutan, karena ketakutan terhadap diri, ketakutan terhadap kehormatan, atau ketakutan terhadap harta. Takut ada pencuri. Kalau kita takut, ya boleh nggak datang. Ada yang mencurigakan ya, contohnya di komplek lah. Di komplek kan kadang suasananya sepi pada kerja. Nah, tiba-tiba ada orang asing masuk. Kita pas mau keluar, di rumah nggak ada orang, mencurigakan orang ini. Contohnya gitu. Bisa terjadi ya. Begitu juga termasuk uzur al-matar, hujan. Ya. Kama fi riwayat Turmudi, seperti dalam riwayat Turmudi. Singkatnya begini, Islam yang ditawarkan kepada kita ini paketnya beda-beda. Anda mau milih yang mana? Mau paket yang 100%, wah itu kenceng itu, man. Ya Anda tipe mana? Semuanya ya diakomodasi oleh Islam. Mau yang recehan, hujan gerimis sedikit nggak datang, ya nggak apa-apa. Terawih cuma di ujungnya aja, ya nggak apa-apa. Mau-maulah gitu. Agar semua orang ibadah itu jangan terpaksa. Nah itu. Ya dia harus timbul dari keikhlasan. Jangan dipaido yang tidak ada urusan dengan ibadah, ya kan? Seperti Anda dengan egoisnya kalau ada pengajian aja, qad qamatis shalah, qad qamat. Emang masjid itu hanya untuk orang ngaji? Ya nggak ngaji, lagi pas wudu, aduh udah ketinggalan. Tuh, itu yang harus diperbaiki dari sini. Tempat lain enggak. Hanya beberapa gelintir pengikut dari manhaj salafus salih, tapi di pusatnya, di BBS, tetap ditunggu. Saya sih sebagai tamu sih
bagaimana tuan rumah, karena kan saya udah hadir di masjid, ya kan? Kan suka begitu kita. Ini kan kesepakatannya ini, belum tet tuh jangan azan, jangan qomat, kan begitu. Ustadznya mau bisa diatur. Oh, Ustadz di sini mah qomatnya kalau bunyi, wis meneng. Mau bantah dia, ya udah pulang aja dulu sono. Kalau sepakat, tapi kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa. Kan saya hanya pendapat saja. Ya kan? Jadi Islam ini untuk semua, untuk anak kecil, perempuan, ya disesuaikan. Untuk yang kenceng, yang kendor, mau yang kendor sekali ada. Semua. Islam ini agama untuk semua. Semua manusia, termasuk jin. Cuma karena itu kita nggak tahu ya, terserah mereka. Di semua tempat yang sifatnya lokal, tandailah itu bukan Islam. Yang sifatnya lokal. Contohnya Pancasila, itu Islami nggak? Ya pasti nggak Islami. Dibawa ke Kuala Lumpur udah nggak laku. Itu kesepakatan di Indonesia. Kalau tidak bertentangan, ya no problem. Ya kan? Tapi yang super-super harus diberikan pada Allah. Mana yang terbaik? Allah. Itu keyakinan orang Islam itu begitu. Yang sempurna siapa? Allah. Kalau tidak ada prajurit, itu sudah sempurna. Nggak boleh dikotak-katik. Final katanya. Bagi orang Islam nggak bisa final. Terbukti kan? Ketika kita mengatakan undang-undang dasar final, ternyata ada penggantian, perubahan, ya kan? Ada perubahan. MPR dulu menjadi tertinggi, sekarang enggak. Ya kan? Harus terdiri dari berapa-berapa. Kan dulu MPR ngatur tuh di zaman Pak Harto. Sampai orang demo ke atas gedung itu. Kayak semut aja gitu. Nah, itu supaya tidak terulang diperbaiki. Kan undang-undang ini dicipta untuk melanggengkan penguasa. Kalau dibuat nggak nyaman, nanti berikutnya di apa yang nggak nyaman tuh. Ya, kita lanjut. Qala Nawawi au maradun yubihu laut tayamum atau wal baradu syadid serta dingin yang menyengat. Ya kalau di sini mah enggak sih. Mungkin daerah-daerah tertentu ya. Bandung aja udah nggak terlalu dingin. Tapi kalau Anda ada di pegunungan, dingin sekali, ya, ini boleh pakai air hangat, berwudunya. Banyak di kampung nggak membolehkan air hangat. Padahal yang dimaksud nggak boleh itu air yang dijemur, wadahnya logam. Tuh, sehingga itu partikel logamnya itu kalau air hangat kita mah bukan itu mah. Itu boleh. Ya, tapi Buya Hamka menyarankan pakai dingin supaya sehat. Mandi katanya. Supaya tubuh kita ini bugar gitu. Tapi kalau Anda nggak biasa ya yang nyaman aja lah. Wa hudur ta'am dan hadirnya makanan. Jadi kalau makanan sudah disediakan, mau sholat berjemaah, kita boleh nggak berjemaah. Maksudnya nggak datang ke masjid, makan dulu, nanti di rumahnya berjemaah. Ya Allah juga berhitung lah, Allah tahu sesekali mau boleh lah. Sebab hitung-hitungannya lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Komo ada jengkol, ada sambal terasi. Pikiran, waduh, kayak apa habis ini kalau di pesantren. Nah itu hudur ta'am boleh, hadirnya makanan kalau sudah disiapin, tapi jangan direkayasa ya, pas mau baru itu. Kan Anda berhadapan dengan Allah bukan dengan manusia. Allah maha tahu ya, denyut hati Anda itu Allah tahu isi hati, apa ini beneran apa enggak. Jadi kalau memang benar udah disiapin, ya udah makan dulu. Itu ada dispensasi. Islam itu begitu, rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai nanti sholatnya perangat. Salah apa orang diperangutin itu? Ya kan?
Anda senyum aja jelek gitu loh. Kan makin tua itu kan apa isinya? Kalau kecil tuh imut-imut, kalau udah tua amit-amit. Makanya semua wajah hantu itu rata-rata orang tua perwakilannya. Tapi yang lucu-lucu pasti yang kecil-kecil. Au maradun yubihul tayamum, atau sakit yang membolehkan tayamum. Anda sakit ya, boleh jadi ada gangguan karena luka atau sakit, demam dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan nular. Kalau tidak diantisipasi dibawa ke masjid, tadinya satu orang jadi malah banyak. Ya kita harus ngerti lah. Kalau bakal nular malah lebih baik di rumah gitu. Kesian teman-teman kan? Qala Nawawi berkata, amma adamu qabuli shalah famanau ala thawabalahu fiha. Di sini ada kata-kata la sholatalahu, tidak ada sholat baginya. Anda jangan terjebak dengan kata la, tidak ada sholat baginya. Bukan berarti tidak diterima. Bukan berarti tidak sah, tapi tidak sempurna. Kan dijanjikan sholat berjemaah itu kan 27 derajat. Ya kan? Nggak nyampe 27-nya itu. Maksudnya nggak final lah gitu. Nggak paripurna gitu. Wa in kanat mujzi'atan, meskipun dia itu menggugurkan fi suqutil fardhi anhu. Salat wajibnya gugur. Dengan salat di rumah itu gugur memang. Tapi pahalanya itu loh. Kalau menurut Syekh Utsaimin 27 derajat dan 25 itu 25 kali. Jadi bukan 25 nilai 25 bukan, kali. Jadi kalau sholat sendiri itu 1/25 nilainya. Nah kalau sholat berjemaah 25/25. Ya, 25 kali, 25 kuadrat berarti itu. Wah itu kan besar sekali. Ya, jadi sayang. Jadi energi yang dikeluarkan sama saja, tapi hasilnya berbeda. Sayang itu. Yang keempat, tajibu jamaah ala rajul akil aqadil min ghairi haraj. Jamaah ini wajib untuk rajul itu laki-laki dewasa yang berakal. Artinya akalnya waras. Al-qadir yang mampu, min ghairi haraj, ya, tidak ada gangguan. Wala tajibu ala nisa wasibyan, tapi tidak wajib terhadap perempuan. Cuma perlakuan kita tidak adil. Perempuan sholatnya bagusnya di rumah, tapi jalan-jalan di mall, jalan-jalan di pasar. Ke pasar mau boleh, ke mall mau boleh, giliran sholat lari dilarang oleh suaminya. Karena sebaik-baiknya sholat di rumah. Lah bukan sholat doang yang baik di rumah, saben hari di rumah. Pengertian begitu tuh, ini banyak orang salah, dikiranya menekan kebebasan perempuan. Bukan, perempuan tuh dibebaskan dari berbagai tugas. Bagusnya begitu. Hanya tugas-tugas yang nggak bisa dibarengi oleh suaminya. Contohnya melahirkan, kan nggak bisa, gantian tahun depan saya. Nggak, kamu. Atau menyusui. Menyusui itu kan pekerjaan yang nggak mudah itu. Ya, karena si anak yang disusui nggak ngerti waktu. Wayahnya tidur dia bangun. Ya kan? Wayahnya bangun dia malah tidur. Kan susah ini. Jadi ibu yang menyusui itu berjaga 24 jam. Nah, kita itu harus ya rumangsa lah gitu. Jaga anak itu susah loh. Ya. Kalau nggak percaya coba suruh pulang istri Anda yang pegang. Seminggu aja. Kalau nggak kapok teruk. Tobat. Ngurus anak itu susah. Kalau saya contoh dengan istri berdua saya. Karena saya tidak membiarkan istri sakit. Kalau sakit nanti berobat uang saya yang keluar. Hitung-hitungannya begitu. Kalau ngelahirin saya nggak bisa udah lahirin.
Ya, jadi anak, wah, semualah pokoknya urusan istri itu yang pokoknya bisa berbagi itu, ngurus ganti popok lah apa gitu, semuanya, cuci semua. Oh dia nyusu aja yang saya nggak bisa, udah bagian dia. Jadi semuanya saya urus. Jadi kehadiran kedua orang tua itu sangat berarti bagi anak. Maka dia hormat sekali. Baik pada bapak atau ibunya, hormat sekali. Tapi kalau dominan ibu, nanti di masa tuanya Anda ditinggal. Sampai terjadi begini, kalau berantem, anaknya itu ada di tengah. Kalau bapak mau menyakiti ibu saya, lawan saya. Oh, sampai begitu. Ponakan saya begitu, soalnya adik saya. Makanya saya ngomong, makanya kamu harus ikut ngurus. Anak pun bisa jadi musuhmu. Ya, jadi untuk perempuan tidak wajib wasibyan, anak-anak. Nah, tapi anak-anak jangan dilarang kehadirannya. Kan? Walaupun mereka sering mengganggu, kita harus sadar suatu saat kita tiada. Mereka lah penggantinya. Supaya mereka tidak trauma dengan masjid. Wal majanin, serta orang-orang gila. Nah, orang gila ya itu harus. Ya kan? Bukannya sholat berjemaah, ngeliatin orang sholat berjemaah yang di samping dilihat. Kan orang jadi ya, salah tingkah kalau diliatin terus. Diliatin gimana itu? Tapi ada orang yang berkesadaran ya, jadi kadang kumat, kadang enggak, kadang kumat, kadang enggak. Wal maq'ad, orang yang sudah bed rest ya. Jadi sudah nggak bisa, ya nggak bisa dari pembaringannya, nggak bisa turun, ya, karena udah buang air segala di situ. Ya itu boleh. Tapi ini maksudnya ke masjidnya, jangan dilupakan sholat berjamaah juga bisa di rumah gitu ya. Wa maktul yad warijil min khilafin, dan orang yang buntung yad tangan dan rijli kakinya secara bersilang, tangan kanannya buntung, tangan kirinya buntung, kan susah itu. Ya, mau pergi ke masjid. Nah, itu dibenarkan. Wa syekhul kabir alladzi la yaqdiru ala mas, dan orang yang sudah pikun, yang tidak mampu lagi berjalan ke masjid. Sebabnya apa? Takutnya dia nggak bisa pulang. Ya, karena di usia tertentu dia udah nggak mengenal lagi rumahnya. Lupa nih rumah saya di mana ya? Ada orang yang jamaah haji itu, yang berangkat udah tua-tua. Satu saat dia datang ke ruangan saya, nanya, istrinya di mana ya? Istri saya di mana? Ya bapak kamarnya di mana? Pukul lupa saya katanya. Di maktab semua ruangan dia cari, pegel. Nah itu udah usia tua, udah lansia ya, udah uzur. Kemudian wal marid, orang yang sakit wa ghairihim. Nah ini marid ini memang bagusnya sih berjemaah, cuma kalau dia sakitnya nular ini berbahaya, ya. Jadi kesian sama temennya. Wa ghairihim wa indal matar, serta saat hujan deras. Wa rihil baridat, dan angin yang dingin. Kalau daerah kita mah aman ya. Nah, kita karena ini suhunya menengah. Wa akli saum wal qirath min zawati rihil kariha, serta mengkonsumsi makanan yang berbau menyengat. Sekarang sih sudah ada cairannya. Apa itu namanya? Min, berkobor udah. Ya, bisa. Nah, zaman dulu kan belum ada. Jadi tapi jangan lupa bau rokok itu juga nggak bisa hilang tuh. Bau rokok nggak bisa dibohongin itu. Bonceng bau rokok. Anda merokok pasti. Walaupun di depan ustadznya dia bisa jadi menghindar gitu kan, kayak bersih, ketahuan. Susah hilang. Ya, ruangan yang dipakai untuk merokok pasti ada aja sisanya. Ya, karena itu
lebih kepada haram. Lebih dekat kepada haram. Karena tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada vitamin, ya sedikit aja gitu. Gak ada. Babi pun kalau dikasih daun tembakau mati katanya. Maksudnya nggak mau. Babi itu kan makan segala. Ya, karena orang itu ternak babi menguntungkan. Karena makannya limbah. Jadi nggak perlu beli pur gitu baru, nggak perlu. Restoran-restoran di Jakarta itu pasti menyisakan makan. Banyak orang makan pasti nyisa. Saya lihat tuh begitu kebiasaan ini. Ini gangguan setan sebenarnya. Kalau makan pasti nyisa. Di tempat prasmanan juga begitu. Saya heran itu kan. Kesian itu yang punya hajatan itu kan. Gimana sih rasanya makanan gak dihabisin. Yang ngambil dia sendiri. Tapi ada yang ngabisin, sekali yang ngabisin piringnya dibawa pulang. Jangan. Habis bener. Jadi tolonglah. Anda belum tahu ya. Nanti di tempat-tempat tertentu. Biaya hajatan itu ngitung piring. Ngitung piring. Jadi kalau kita tahu ngitung piring, piringnya jangan banyak-banyak. Itu saja nanti pakai itu lagi. Kan piringnya tetap satu. Ya, daerah Jakarta itu ada yang eksklusif itu yang begitu. Yang ngitung piring. Berapa piringnya habis sekali. Nggak tahun-tahun kadang-kadang kalinya 150.000. Ada yang 250.000. Jadi kalau kita udah tahu begitu, ya piringnya satu aja. Jajal apa. Piringnya satu aja. Nanti yang kena kerugian kan yang hajatan. Nah, itu ya. Jadi kepada yang cacat, kemudian rihil aklu saum, makan, mengkonsumsi makanan yang menimbulkan bau menyengat. Nah itu. Yang kelima, al-hadis ta'kidun ala salatil jamaah. Isi hadis ini pada pokoknya adalah menguatkan pentingnya sholat berjemaah. Ini kesadaran ini. Wa fardun indama yaqul innaha fardu ain. Dan merupakan fardu bagi orang yang mengatakan fardu ain. Nah ini manhaj salafus saleh begitu. Kama sabaqa wa man qala sunnah awal hadis ai kamilatan. Barang siapa yang mengatakan salat berjamaah itu sunnah, maka dia mentakwilkan hadis ini. Jadi kalau dari sisi makna, hadis ini cenderung mewajibkan. Ya, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak berjemaah. Nah, itu kan. Tidak ada salat bagi orang yang berpendapat sunnah muakkad berarti tidak sempurna, bukan tidak sah. As-salat munfaridan summa jamaah. Salat tadinya sendiri kemudian berjemaah. Jadi tadinya dia sendiri karena nggak ada teman, tahu-tahu datang orang. Itu kan? Dari Yazid bin Aswad, annahu shalla ma'a Rasulillahi salata subhi. Yazid bin Aswad menceritakan dia pernah sholat bersama Rasulullah. Sholat subuh. Falamma shalla Rasulullah idzan huwa birajulaini lam yusalliya. Setelah Rasulullah selesai, udah assalamualaikum. Si Yazid ini menyaksikan ada dua orang baru yang datang, dua orang pengunjung. Belum sholat. Fada'a bihima. Lalu beliau memanggil orang itu. Faji'a bihima tur'adu faraisuhuma. Lalu keduanya datang sambil ngegeder-geder. Kenapa tuh? Karena karismanya Rasulullah. Jadi merasa mereka bersalah gitu karena telat. Justru ngegeder-geder, kelihatan sekali di sini. Kalau kita mah jojong baik. Selah gitu. Enggak peduli. Faqala lahuma, lalu Rasulullah menegur keduanya. Ma mana'akuma antusalliya ma'ana? Mengapa Anda tidak sholat bersama kami tadi? Kenapa enggak bareng? Nah, Rasulullah bertanya. Qala qad sallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di perjalanan. Karena di perjalanan kan bisa di jamak.
Nah, mungkin ini sholat asar nih. Tadi udah sholat ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, fala taf'ala, jangan lakukan. Idza shallaitu ma fi rihalikum tsumma adraktum imam wa lam yusalli fasalliya ma'ahu. Apabila kamu sudah sholat di dalam perjalanan, kemudian kamu mendapati imam dan imam belum sholat, ikutlah di situ. Nih kata Rasulullah, ya. Maka fa innaha lakum nafilah, maka hukumnya sunnah. Karena tadi kan sholatnya nggak begitu banyak, ya, ganjarannya kurang. Jadi begitu mendapati sholat, nah, ikutlah berjemaah. Iya, tadi kan mereka nggak berjemaah, sholat di perjalanan. Lalu mereka menemukan jamaah. Nggak mau ikut kan? Kenapa nggak ikut? Kami udah sholat ya Rasulullah. Nanti lain kali jangan begitu, kata Rasulullah kan. Kalau Anda udah sholat, tapi kemudian menemui jamaah, kan jamaah ini kan pahalanya besar. Ikutlah, sebab ikutnya itu menjadi sunnah. Cari pahala, walaupun nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi ini sunnah Rasulullah begitu. Apa kesimpulan hadis ini? Hadis ini dirawikan oleh Ahmad dan imam yang 3, ya. Jadi Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, An-Nasai, wasahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wa Turmudi. Kesimpulan hadis. Hadzal hadis waqa fi Masjidil Khaif fi Hajjatil Wada. Kejadian peristiwa ini adalah di Masjid Khaif. Masjid Khaif ini adanya di Arafah, Mina, ya. Ya. Wadalla ala masyru'ati salat ma'al imam idza wajadahu yusalli. Dan hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat bersama imam jika seseorang mendapati imam mau salat. Dia udah salat. Au sayusalli, atau mau salat ba'da angkana qad shalla jama'atan aw furada. Baik dia tadinya sudah sholat berjemaah maupun furada, walaupun sendiri. Jadi ketika dia melihat imam, itu sunnah. Wal aula hiyal faridah. Nah, yang utama adalah, yang terutama yang faridah. Yang pertama, wal ula hiyal faridah. Yang pertama dia lakukan sendiri itu, nggak bersama imam, itu statusnya fardu. Wal ukhra nafilah. Yang kedua bersama imam itu nafilah, sunnah. Yang kedua, zahirul hadis ya dulu, hadis ini zahirnya menunjukkan ala umumi dzalika fi salawati kulliha. Semua salat, menunjukkan semua salat bisa dilakukan pada semua salat. Ya. Wa ilaihi dzahaba Syafi'i rahimahullah. Dengan pendapat inilah, ya, Syafi'i mengeluarkan fatwanya. Yang ketiga, hadzal hadis yukhasis ma akhraja Abu Dawud wa Nasai wa ghairuhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yarfa'uhu la tusallu salatan fi yaumin marratain. Hadis ini mentaksis itu mengecualikan apa yang disampaikan Abu Dawud, Nasai dari Ibnu Umar. La tusallu salatan fi yaumin marratain. Janganlah kamu salat, ya, satu salat, janganlah kamu mengerjakan satu salat dalam hari yang sama 2 kali. Ini maksudnya taksis, mengecualikan. Wa hadza ala annahuma faridatun. Yang begini ini sama-sama fardu. Maksudnya jangan mengulangi salat 2 kali, gitu kan. Nah, tapi tadi itu ada pengecualian kalau bersama imam. Tuh, ya. La ala ana ihdahuma nafilah, bukan salah satunya nafilah. Jadi kalau ini kan yang pertama wajib, yang kedua nafilah. Maksudnya jangan mengulang sholat sampai 2 kali. Nah ini mungkin ini menjadi patokan bagi orang yang di kampung tertentu mengerjakan sholat zuhur setelah Jumat.
Jadi mereka kerjakan 2 kali. Ya, sudah Jumatan, zuhur lagi. Alasannya karena nggak cukup 40. Lah kan ada yang hadir 40. Iya memang 40, tapi mereka nggak ngerti bahasa Arab. Dari mana Anda nggak ngerti wong belum survei? Harusnya kan seorang imam sebelum mulai, saudara-saudara hadirin, saya ingin berhitung. Siapa yang ngerti bahasa Arab ngacung? 2, 3, 40, oh nggak zuhur lagi. Nah, contohnya gitu kan, kalau konsekuen. Itu pun tidak ada sunnahnya. Tapi kan ini kan buruk sangka. Ya kan? Buruk sangka. Dia mengira yang hadir nggak ngerti bahasa Arab. Tuh. Kok sudah menutup kemungkinan. Siapa tahu ngerti. Ya kan? Nah, jadi harus begitu. Wah, cuma 30 nggak cukup syarat. Contohnya begitu. Ini memain ini aja, zuhur aja udah langsung. Dianggapnya nggak bisa semua. Yang keempat, masyru'iyati dukhul fi salati jamaah liman kana qad shalla tilka salah. Kita ya disyariatkan untuk berjemaah bagi orang yang sudah melakukan sholatnya itu tidak berjemaah. Apalagi ini, tadinya sholatnya sendiri. Ya, contohnya kita pernah sholat mungkin di rest area ya, sendiri. Kalau banyak waktu sih. Udah gitu ada berjemaah, ya kita ikut berjemaah. Kalau sama-sama perjalanan ya, sama-sama musafir ya, ada yang berjemaah. Sunnah, tapi ya kita mungkin waktunya nggak terkejar kali ya, dalam perjalanan ya. Salatul imam wal makmum, salat imam dan makmum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Nah, ini saya menggunakan hadis ini terhadap khilafiyah. Ya. Sesuatu yang sifatnya khilafiyah, kita harus ikuti imam. Jadi kalau imam dan kita berbeda dalam hal khilafiyah, si imam melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan, kita beda pendapat. Saat kita menjadi makmum, kita harus ikut dia. Contohnya kunut. Menurut Ustadz Jawas, kereng, wajib, kunut itu mungkar, bid'ah. Tidak, menurut kajian ilmiah, dia adalah khilafiyah. Khilafiyah. Jadi berbeda sudut pandang. Ada yang mengatakan kunut itu sudah expired. Sebab hanya terbatas beberapa bulan saja ketika Rasulullah mendoakan orang-orang yang membunuh umat Islam ya. Jadi didoakan semoga orang selamat, dilaknat gitu kan, begitu singkatnya. Tapi kemudian turun wahyu yang menyatakan kamu datang ke dunia ini bukan untuk melaknat. Ya, jangan kamu kotori lisanmu itu dengan kata-kata melaknat. Kamu datang untuk membawa rahmat. Nah, itu. Maka expired lah. Rasulullah tidak pernah mengucapkan lagi kecuali ada musibah. Tapi orang yang make, iya benar itu sudah tidak dilakukan, tapi subuh mah terus katanya. Jadi ada illa subha, kecuali subuh. Nah ini kan terjadi khilaf. Kalau kita ada di satu tempat, kita berjemaah, kita harus ikut komandan. Komandannya kunut, ya kita kunut, angkat. Nah itu menurut Syekh Utsaimin, yang kita ikuti gerakannya, bukan mulutnya. Jadi ketika dia Allahumma hdini fiman, Allahumma hdina fiman hadait, kita begini aja. Tapi kita nggak ngomong. Yang dituruti gerakannya, bukan ucapannya. Nah ini hadisnya ini. Begitupun kalau kita kunut. Kita biasa kunut, suatu saat imamnya tidak kunut. Kita harus ikuti tidak kunut. Nggak boleh
Pas dia sami Allahu liman hamidah, bacaannya lama. Dia malah ngangkat Allahumma dini fi man hadain. Ini enggak nyunah, enggak sesuai. Ya, tuh aturannya begitu. Ini guru-guru yang ahli hadis semua ngomong begitu. Hanya orang-orang tertentu yang kurang baca lah sehingga. Jadi kalau contohnya dari atas ke bawah turun ke sujud, dari berdiri turun ke sujud, kan ada dua mazhab, ya. Ada yang mendahulukan tangan, ada yang mendahulukan dengkul. Kalau kita tahu imam itu mendahulukan dengkul, kita harus mendahulukan dengkul, walaupun kita biasanya tangan, karena itu khilafiyah. Kalau dia biasa tangan, kita dengkul dulu biasa, kita turuti imamnya. Jadi geraknya itu terlihat padu gitu. Kalau orang ngelihat pihak ketiga ini, nggak ada khilafiyah. Dalam sholat berjemaah itu tidak ada khilafiyah. Ya, jadi apa itu? Hukmul hakim yarfaul khilaf. Keputusan hakim, pemimpin itu meniadakan khilafiyah. Lalu apa kata Rasulullah selanjutnya? Idza kabbara fakabbiru. Apabila sudah takbir, takbirlah kamu. Jadi imam takbir dulu, bukan bareng begini. Kan ada orang yang salah mengerti, dikiranya sujud, bangun, bukan, imam dulu. Imam dulu sudah sujud, baru turun sujud. Jadi nggak selalu ya, ibadat itu kalau tidak dilandasi ilmu, nggak akan diterima. Ya nggak beda dengan order lah. Ya, KS order begini. Beda tanggal aja, malah kena penalti, ya kan? Suruh nganterin tanggal 25, tanggal 20 dia kena malah itu. Harus tepat, harus pas ibadah itu. Jadi bukan masalah hormat tidak hormat. Sama orang aja panggil Pak, panggil jabatan, masa Nabi Muhammad nggak boleh Sayyidina? Bukan masalah itu. Ini maksudnya tepat enggaknya. Yang paling pas itu ketika orang KS tanya, Pak boleh nggak ditambah Sayyidina? Nah, itu passwordnya nggak beda, passwordnya. Ngerti dia. Kalau ada password, Anda tambahin titik, masuk nggak? Kurang titik, nggak masuk. Kapital bukan kapital, nggak masuk. Begitu saya bilang. Nggak sesuai password itu. Itu yang diterima oleh malaikat sesuai password, baru dinilai. Oh iya, cocok. Ngerti dia. Saya bilang begitu. Kalau dibilang dalil nggak ngerti. Malaikat kan bekerja ini sesuai dengan perintah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Malaikat begitu. Jadi nggak ada kreasi dia. Nggak nanya. Yang mau dicabut orang yang saleh, orang krunya tak. Nggak ada begitu. Cabut. Ya kan? Nah itu sesuai dengan ini perintah. Nah ini kalau nggak sesuai, nggak dapat nilai. Ya, maka kita usahakan sepersis mungkin. Wala tukabbiru hatta yakabbir. Janganlah Anda bertakbir sebelum dia bertakbir. Ya. Wa idza rafa'a wa idza raka'a, kalau imam sudah ruku, farka'u, maka rukuklah. Jadi imam sudah baru ya. Wala tarka'u hatta yarka'. Janganlah Anda ruku sampai dengan dia ruku. Tapi ini ada beberapa orang yang ada nggak kesepakatan nih, kayaknya kurang marem itu. Ya, contohnya ini kalau salam cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus diam. Kayaknya kurang marem ini. Yang ngajarin siapa sih? Anda kan pernah dengar kan? Assalamualaikum, ini akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Udah terus menang. Kayaknya udah selesai belum sih? Walaupun yang kedua saya tahu sunnah gitu, sunnah. Ada lagi yang nggak pakai mad. Kan di belakang itu lafaz Allah itu kan ada mad.
Satu alif, dua ketukan. Assalamualaikum warahmatullah. Panjang gitu kan, tapi ada yang Assalamualaikum warahmatullah. Loh, kok jadi? Ada yang begitu ya? Ya. Warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga takbir ada yang mengkritik panjang. Nggak apa-apa sebenarnya, Allahu Akbar itu khilaf. Contohnya tasmi' yang ada di Masjidil Haram. Imamnya Allahu Akbar. Yang kedua kan Allahu Akbar. Kalau mau dilihat dari itunya madnya udah salah itu. Tapi kalau urusan sholat tuh boleh. Seperti azan kan juga panjang itu. Allahu Akbar itu kan lebih dari 2 ketukan. Jadi jangan disamakan dengan baca Quran. Ya, jadi wa idza qala sami Allahu liman hamida, tapi saat imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, ya kan? Jangan mengucapkan yang sama. Sami Allahu liman hamida kan kalau yang lainnya kan sama kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saat sami Allahu liman hamidah, Anda harus jawab Rabbana walakal hamd. Ada 3 versi itu. Di sini Rabbana lakal hamd. Ada Rabbana, ada wawunya. Walakal hamd. Ada Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah, itu ada 3. Silahkan pilih. Nah, ini mungkin kasus pendengaran ya. Saya dengar nggak ada wawunya. Nah, karena transfer ilmu dari Rasulullah mengandalkan telinga. Si sahabat-sahabat ini. Kalau nggak deket kan makanya pada deket tuh, untuk dicatat. Dari Abu Hurairah berarti dia deket Rasulullah. Kalau jauh nggak mungkin. Saya melihat, berarti dilihat ini. Saya mendengar, berarti mendengar. Sampai-sampai ada yang nginggeng Rasulullah nongkrong tuh. Ibnu Umar, ini kan adiknya Hafsah, naik pagar. Apa-apa naik pagar? Saya pengen ngelihat Anda ketika di WC nongkrongnya bagaimana. Waduh, itu urusan pribadi aja ngikut-ngikut. Makanya itu pentingnya istri. Kalau nggak ada istri beliau, bagaimana kita tahu urusan indoor? Bahwa beliau mandi junubnya berjemaah. Ya kan? Aktivitas berjemaah diselesaikan dengan berjemaah, itu kan. Sunnahnya, tangan dia dan tanganku saling balapan nyiduk air. Itu kan berarti berjemaah, itu wadahnya sama. Begitu saling kosoki. Mesra ya, Rasulullah mesra sekali ya. Sampai beliau wafatnya saya di pangkuan Aisyah. Aleman amat sih bahasa gitu. Ya bener gak? Itikaf. Kepalanya disisirin sama Aisyah. Sisirin. Saya malah lagi mens ya Rasulullah. Kan tanganmu gak mens. Ya kalau kita melihat pemimpin begitu, aleman amat sih. Mau berangkat cium istri. Beliau tuh. Rasulullah begitu. Tapi orang nggak mau ikut, batal lah katanya begitu. Ya kan? Padahal itu menunjukkan kemesraan. Nah, kita lanjutkan. Fa idza sajada fasjudu. Jika imam sudah sujud, maka sujudlah. Jadi imam sujud dulu, baru sujud, bukan sujud begitu bareng, bukan. Wala tasjudu hatta yasjud. Jangan kau sujud sebelum imam sujud. Wa idza shalla qa'iman, jika imam salatnya berdiri, fasallu qiyaman, maka berdirilah kalian. Wa idza shalla qa'idan, jika imam salatnya duduk, fasallu qu'udan ajma'in, maka kalian juga duduk. Nah, saya ini masih yang pernyataan terakhir ini. Ya. Sebab ada kejadian imam itu jatuh. Imam jatuh.
Karena yang memimpin udah tua, itu pernah dilakukan oleh Kiai Muhaimin ya. Dia kan hafidz Quran 30 juz. Jadi bacaannya lama. Ya di masa tuanya beliau pernah jatuh. Tapi jatuhnya nggak berhenti sholat itu. Dia duduk. Mungkin makmumnya nggak tahu duduk atau berdiri itu. Kan ini kan refleks gitu kan. Waduh, kan pasti kerunya tiba. Kepengen nolongin tapi di satu sisi sholat belum selesai. Sama dengan jika terjadi gempa ya. Waktu terjadi gempa. Ada imam yang tetap aja sembari pegang-pegang. Orangnya udah panik gitu, orang di belakang. Takutnya runtuh kan. Tapi imamnya tetap pada pendiriannya. Nah di saat begitu kita harus ikut imam. Tapi biasanya orang udah lari, dibirit-birit. Nengok ke belakang udah nggak satu juga nggak ada orang. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis yadulu ala mutabatil imam fil af'ali wa takbir. Hadis ini menunjukkan ya, makmum itu harus mengikuti imam dalam gerakan, bukan dalam ucapan. Dalam gerakan. Karena itu kita kan sering ucapannya berbeda. Contohnya di sholat sirri, sholat zuhur. Siapa yang duluan, imam atau makmum baca Fatihah? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Cuma satu hal yang patut kita cermati, sholat zuhur atau sholat bukan itu ya tetap aja sama dengan jahri, dibacanya itu nggak ada sholat sir itu lebih cepat, ya kan? Tetap aja kita baca secara kayak jahar gitu, cuma pelan. Wartibatu salatil makmum bi salatil imam. Jadi harus irtibat, ya. Jadi harus ada keterkaitan, jangan jedanya terlalu lama. Giliran sujud duluan. Giliran imam sudah duduk untuk at-tahiyat, nggak bangun-bangun. Rasanya pengen nepok aja tuh. Kesel. Ini mengganggu ini. Kalau ada yang nggak duluan tuh. Seperti ada orang sudah bangun untuk rakaat selanjutnya, dilamain sujud. Itu nggak boleh itu, karena kita berjemaah. Kalau Anda sholat sendiri, mau Anda lah. Tapi kalau berjemaah, imam berdiri, harus berdiri. Jadi kayaknya nunggu, imam ini kayaknya bacanya lama, jadi lebih baik begitu. Kalau anak-anak sih pantas. Mereka curi-curi waktu kan, datangnya belakangan. Kalau wah imamnya lama itu, dia begitu. Milih-milih. Yang kedua, wujubu mutabal ma'mum li imami fit takbir. Wajib mutabaah ya, wajib mengikuti makmum mengikuti imamnya saat takbir. Takbirnya harus tunggu imam dulu, jangan mendahului. Wal qiyam wa ruku' wa sujud, berdiri, ruku dan sujud. Wa annahu yaf'aluha ba'dahu, dan dilakukan setelah imam selesai. Maksudnya dia sudah ruku, Allahu Akbar, itu tandanya Tapi ada yang Allahu Akbar dia belum juga itu. Ada di masjid tertentu itu makmunya kendor. Sekali dua kali saya tertipu ya. Jadi dia kadang-kadang begini. Gimana ya? Oh, bangun dari sujud, Allahu Akbar, masih sujud gitu. Loh, kok belum? Karena udah tua, kebiasaan. Makanya saya udah tahu dia, oh dia yang imam, udah tahu. Udah diamin aja. Orang-orang udah berdiri, baru berdiri. Tapi yang nggak nyaman, harusnya pergantian itu, R-nya itu sudah di tempat baru. Allahu Akbar. Tapi kalau dari berdiri dan sujud kan lama. Ada yang ada yang tidak ikhlas, panjang. Dari berdiri ke sujud, imam nih. Ya kan? Dari baca Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau mau atau dari sujud kedua mau berdiri kan panjang tuh. Apakah bacanya Allahu Akbar? Ya boleh saja. Allahu Akbar? Tapi dia menandai dia sudah bangun gitu. Apa begitu?
Ya boleh-boleh saja kedua-duanya. Fakabbara takbirat ihram ba'da faragil imam minha. Maka dia bertakbir setelah imam selesai takbir. Fa in syara'a fiha qabla faragil imam minha lam tanaqid salatuhu. Jika seseorang memulai takbir imamnya belum, maka tidak sah salatnya. Mana lama kan? Biasa di kampung itu beres-beres dulu gitu. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca itu dia, qul a'udzu min syarri ma khalaq. Nah, baru takbir. Nah, kalau sampai dia nggak ngelihat kemudian dia takbir dulu, tidak sah salatnya. Satu lagi kesimpulannya. Idza salah imam qaidan fasalu qu'udan fakhtalafa fil ulama. Tadi statement terakhir, apabila imam duduk maka salatnya duduk. Nah, di sini terjadi khilaf. Kalau tadinya imamnya berdiri, tadinya sama-sama berdiri, karena gangguan dia duduk. Seperti tadi itu jatuh. Ya. Apa makmumnya ikut duduk? Ada yang mengatakan tidak. Sebab Rasulullah pernah mencontohkan beliau duduk, Abu Bakar berdiri mengimami. Nah, beliau salatnya duduk. Ya. Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Silakan yang ingin bertanya sebelum ditutup. Tidak ada ya? Udah ngerti semua. Tapi memang urusan salat ini urusan yang rutin kita jalankan. Ya, jadi memang harus ada fikih sholat terus menerus kayaknya. Jadi harus ada fikih sholat yang dibaca terus menerus. Nanti selesai diulang lagi. Sebab ini rutin. Dan jamaahnya nggak rutin. Maksudnya nggak itu-itu aja. Nanti ada yang belum ngerti, duduk lagi. Beda lagi. Yang satu udah 10 seri dia ikut. Yang lain baru 5. Ini separuh doang. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa, semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, dipenuhi berkahnya, serta mereka ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.